Sampai tahap ini, saya percaya Anda telah mengenal 4 komponen risiko audit. Yang pertama, acceptable audit risk. Yang kedua, client detection risk. Yang ketiga, inherent risk. Dan yang keempat, control risk. Pada video sebelumnya, saya juga sudah menjelaskan definisi masing-masing komponen risiko tersebut. Saya juga menjelaskan mengenai sebuah model yang dinamakan model risiko audit yang menggambarkan hubungan antara keempat komponen risiko tersebut. Model tersebut dibuat pada dasarnya untuk mengetahui plan detection risk dengan mempertimbangkan acceptable audit risk, control risk, dan inherent risk. Pada bagian ini, saya akan memfokuskan pembahasan pada cara menentukan acceptable audit risk. Komponen pertama yang harus dipertimbangkan auditor ketika menerima sebuah penugasan. Seperti telah saya jelaskan dalam video sebelumnya, dalam tahap perencanaan audit, auditor harus memutuskan seberapa besar risiko audit yang dapat diterima, disingkat AAR, Acceptable Audit Risk. Dua langkah yang disarankan dalam ini, yang pertama, auditor harus memutuskan risiko perikatan. Setelah itu, auditor menggunakan risiko perikatan untuk menentukan AAR, Acceptable Audit Risk. Mari kita bahas satu persatu. Apa sih risiko perikatan atau engagement risk? Risiko perikatan adalah risiko bahwa auditor atau firma audit akan menderita kerugian setelah audit selesai, meskipun laporan auditnya benar. Sebagai contoh, jika klien menyatakan pahit setelah audit selesai, maka kemungkinan tuntutan hukum terhadap KAP itu cukup tinggi, meskipun hasil kualitas auditnya tinggi. Ini persoalan persepsi publik sebenarnya, bahwa publik berharap kalau WTP itu ya mestinya perusahaannya oke-oke saja, tidak ada masalah, apalagi mengalami kerugian. Jadi dalam hal ini, KAP yang telah mengaudit klien yang setelahnya rugi, punya potensi untuk dituntut. Jadi ini risiko yang harus dipertimbangkan ketika ada perikatan dengan klien. Jika tidak dikelola benar, maka KAP itu juga tentu akan menderita kerugian karena tuntutan tersebut. Nah, ini yang menarik bahwa apakah risiko perikatan itu jadi pertimbangan tidak, ternyata ada dua pendapat. Ada yang menentang, ada yang mendukung. Yang pertama, penentang modifikasi bukti untuk risiko perikatan berpendapat bahwa auditor tidak memberikan opini audit untuk tingkat jaminan yang berbeda. Dan oleh karena itu tidak boleh memberikan jaminan yang lebih atau kurang karena adanya risiko perikatan. Sedangkan pendukungnya berpendapat bahwa auditor perlu mengumpulkan bukti tambahan, menugaskan personil yang berpengalaman, dan meninjau audit secara menyeluruh ketika ada kejadian-kejadian yang secara potensial dapat mempengaruhi auditor. Jadi kalau yang kedua ini lebih hati-hati. Jadi risiko perikatan perlu dipertimbangkan dalam perencanaan audit. Nah, setelah risiko perikatan dipertimbangkan, sekarang auditor juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi acceptable audit risk. Ada 3 faktor di sini.
Yang pertama adalah sejauh mana pengguna eksternal mengandalkan laporan keuangan. Yang kedua, kemungkinan klien akan mengalami kesulitan keuangan setelah laporan keuangan diterbitkan. Yang ketiga, penilaian auditor atas integritas manajemen. Kita bahas ya satu-satu. Terkait dengan faktor yang pertama, yaitu sejauh mana pengguna eksternal itu mengandalkan laporan keuangan. Jadi ketika pengguna eksternal itu sangat bergantung pada laporan keuangan, auditor seharusnya mengurangi risiko audit yang dapat diterima. AAR-nya jangan tinggi-tinggi. Sebelumnya saya jelaskan bahwa AAR itu risiko bahwa auditor itu mengeluarkan opini yang keliru. Opini WTP. Mengeluarkan opini WTP padahal di dalamnya mengandung salah satu material. Jadi ketika laporan sangat diandalkan, kerugian sosial yang besar dapat terjadi jika salah satu yang signifikan tetap tidak terdeteksi dalam laporan keuangan. Saya juga menjelaskan bahwa risiko audit yang dapat diterima itu bisa dilihat dari tingkat jaminan. Semakin besar risiko audit yang dapat diterima, tingkat jaminannya semakin berkurang. Jadi kalau ingin merespon isu ini, maka risiko audit yang dapat diterima harus diperkecil. Artinya apa? Jaminannya tinggi. Anda masih ingat bahwa ketika menyatakan AAR 5%, berarti jaminan atas ketepatan laporan audit itu 95%. Ketika jaminannya, ketika risikonya ditetapkan 2%, maka jaminannya naik jadi 98%. Kira-kira begitu. Nah, di sini untuk mengetahui keluasan pengguna laporan keuangan, ini dapat dilihat dari 3 indikator. Pertama, ukuran klien. Kedua, distribusi kepemilikan. Ketiga, sifat dan jumlah kewajiban. Untuk ukuran klien, secara umum semakin besar operasi klien, semakin luas pernyataan atau laporan keuangan itu akan digunakan. Ukuran klien yang diukur dengan total aset atau total pendapatan akan berdampak pada risiko audit yang dapat diterima. Tentunya ini berarti bahwa semakin besar totalnya, total aset dan total pendapatan, itu semakin besar atau semakin luas penggunanya. Kembali pada prinsip di atas, kalau semakin luas penggunanya, maka AAR itu harus relatif rendah, ya, yang dapat diterima. Jangan terlalu rendah juga, karena apa? Nanti juga akan menjadi beban bagi auditor untuk mencari bukti. Semakin kecil AAR-nya, beban pembuktiannya akan semakin banyak. Kemudian yang kedua, soal distribusi kepemilikan. Laporan keuangan perusahaan terbuka itu biasanya diandalkan oleh lebih banyak pengguna daripada perusahaan tertutup. Untuk perusahaan-perusahaan ini, pihak yang berkepentingan termasuk otoritas pasar modal, kalau di Amerika SEC, analis keuangan, dan masyarakat umum. Jadi semakin banyak yang menggunakan. Kemudian terkait sifat dan jumlah kewajiban. Ketika laporan keuangan itu mencakup sejumlah besar kewajiban, mereka lebih mungkin digunakan secara luas oleh kreditur aktual dan potensial daripada yang ada sedikit kewajiban. Ini indikator ketiga. Jadi semakin besar utangnya, maka laporan itu berpotensi digunakan secara luas. Yang kedua, ini faktor kedua yang mempertimbangkan soal acceptable audit risk, itu terkait dengan kemungkinan klien akan mengalami kesulitan keuangan setelah laporan keuangan diterbitkan. Jika klien dipaksa untuk mengajukan kebangkrutan atau menderita kerugian yang signifikan setelah menyelesaikan audit, auditor tentu menghadapi peluang lebih besar untuk diminta mempertahankan kualitas audit daripada jika klien tidak berada dalam tekanan keuangan.
Jadi dengan kata lain, ketika menghadapi klien yang punya kesulitan keuangan, beban auditor lebih tinggi. Ya, karena dia harus lebih hati-hati dalam hal auditnya. Seperti saya cerita sebelumnya bahwa ketika ada kejadian setelah diaudit, meskipun auditnya benar, ya, kliennya itu bangkrut, maka dia menghadapi peluang untuk dituntut. Ya. Kemudian yang kedua adalah indikator kegagalan perusahaan dapat dijadikan pertimbangan auditor. Ini dapat dilihat dari posisi-posisi keuangan seperti posisi likuiditas misalnya. Kemudian laba rugi tahun sebelumnya. Kemudian metode untuk pertumbuhan keuangan seperti apa. Terus sifat dari operasi klien seperti apa. Dan kompetensi manajemen. Tentu akan lebih hati-hati ketika auditor mengenali bahwa manajemennya itu tidak hati-hati atau mungkin tidak kompeten, gitu. Ya, karena akan berdampak pada tadi potensi untuk kegagalan perusahaan. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi AR adalah integritas manajemen. Apabila klien memiliki integritas yang dipertanyakan, auditor cenderung menilai risiko audit dapat terima itu lebih rendah. Artinya apa? Dia harus lebih hati-hati. Jadi perusahaan dengan integritas rendah seringkali melakukan urusan bisnis mereka dengan cara yang mengakibatkan konflik dengan pemegang saham, regulator, dan pelanggan mereka. Banyak masalah, banyak konflik. Dan konflik sering mencerminkan kualitas audit yang dirasakan pengguna dan dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan ketidaksepakatan lainnya. Termasuk nih seringnya pergantian personel audit keuangan dan internal kunci dan konflik yang sedang berlangsung dengan serikat pekerja dan karyawan juga dapat mengindikasikan masalah integritas. Jadi auditor juga harus hati-hati ketika mendapati klien yang sering gonta-ganti auditor dan sering melakukan pergantian pegawai, jabatan-jabatan tertentu sering diganti. Ini menunjukkan ketidakberesan pengelolaan. Dan ini juga jadi pertimbangan auditor ketika untuk menentukan acceptable audit risk. Seberapa besar risiko audit yang dapat diterima, ya, ketika menghadapi situasi seperti ini. Dan di sini dinyatakan bahwa ketika ada masalah dengan integritas, maka AAR-nya cenderung lebih rendah. Ini artinya apa? Jadi beban auditor juga. Karena dengan AAR lebih rendah, maka nanti akan mempengaruhi besaran bukti yang dikumpulkan. Ini ringkasan dari apa yang saya jelaskan tadi, bahwa ketiga faktor yang mempengaruhi AR itu ada external users reliance on financial statement atau seberapa seberapa perlu, ya, user itu menggunakan laporan keuangan. Kemudian kedua adalah kemungkinan kegagalan keuangan di masa mendatang setelah audit diterbitkan. Yang ketiga, integritas manajemen. Tabel ini menggambarkan, ya, bahwa masing-masing faktor ini diperoleh dengan cara ada di kolom sebelah kanan. Jadi untuk faktor pertama itu diperoleh dengan misalnya menguji laporan keuangan, termasuk footnote-nya. Ya. Kemudian membaca, ya, laporan atau hasil rapat dari Dewan Komisaris untuk menentukan rencana masa depan seperti apa. Membaca juga laporan analis keuangan terkait ini biasanya ke perusahaan-perusahaan yang listing di bursa saham, perusahaan publik. Lalu diskusi tentang rencana keuangan dengan manajemen. Kemudian yang kedua terkait dengan menilai kemungkinan kegagalan keuangan itu dapat dilakukan dengan dua cara di sini dijelaskan. Misalnya yang pertama,
menganalisis laporan keuangan ya, untuk melihat kemungkinan kesulitan keuangan melalui rasio-rasio dan prosedur analitis. Kemudian juga melihat atau menguji secara historis ya terkait dengan cash flow, dengan melihat kas masuk dan kas keluar. Lalu terkait yang ketiga, ya integritas manajemen, ini sebenarnya sudah dijelaskan di bab 8 ya. Ketika auditor itu mau mempertimbangkan apakah klaim ini mau diterima atau tidak, ya, atau meneruskan dari yang sudah ada. Tadi saya juga jelaskan bagaimana kita menilai integritas manajemen. Dan di sini menjadi faktor penting yang dapat menentukan besaran acceptable audit risk atau risiko audit yang dapat diterima.